Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lia Zaradifa. Di samping saya ada Bu Cut Anissa, Bu Suci Rahayu, dan Bu Mardia. Kami merupakan CGP Angkatan 7 dari SMA Negeri Unggul Aceh Timur. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan pemetaan aset bersama Kepala Sekolah SMA Negeri Unggul Aceh Timur, Bapak Sinata Purba. Untuk kelanjutannya, mari kita lakukan diskusi bersama Bapak. Gimana Pak kabarnya Pak? Baik, sehat walafiat. Alhamdulillah. Baik Pak, kami ada tugas di modul 3.2 yaitu tentang pemetaan aset untuk menjalankan program kepemimpinan yang ada di sekolah Bapak. Nah, berkaitan dengan itu Bapak, tentu tujuan kita hari ini berdiskusi adalah untuk melakukan identifikasi atau kita melakukan data aset yang kita miliki di SMA Negeri Unggul Aceh Timur. Nah, sebagaimana kita ketahui Bapak, aset ada 7 aset atau modal, kita sebut bahasanya Bapak. Yang pertama itu ada modal manusia, kemudian ada modal sosial, kemudian ada modal politik yang ketiga, yang keempat ada modal agama dan budaya, yang kelima ada modal fisik, yang keenam ada modal lingkungan, dan yang terakhir adalah modal finansial. Nah, menghemat waktu, kita lanjut saja Bapak untuk modal manusia. Jadi di sini kita akan mendata menurut Bapak modal manusia atau aset manusia yang dimiliki oleh SMA Unggul Aceh Timur itu berupa apa saja Pak? Baik. Terima kasih Ibu-ibu sekalian yang luar biasa. Pada kesempatan ini saya menyampaikan ini beberapa aset manusia yang ada di sekolah kita ini. Pertama aset saya sebagai kepala sekolah, aset guru-guru, dan aset siswanya. Baiklah, untuk aset saya sebagai kepala sekolah, diantaranya saya sendiri sudah berkualifikasi pendidikan, yaitu strata 2. Yang kedua, saya sudah pernah menjadi kepala sekolah prestasi 3 kali. Yang pertama itu tahun 2019, tahun 2020, dan terakhir tahun 2023. Selanjutnya saya sudah sertifikasi. Saya sudah dapat sertifikasi. Selanjutnya saya juga sebagai ketua MKKS. Selanjutnya saya juga sekarang menjadi salah satu kepala sekolah senior yang ada di tempat kita ini di Aceh Timur. Dan saya juga berasal dari basicnya guru bimbingan konseling. Nah, jadi untuk memahami siswa teman-teman kita punya basic nih ya. Selanjutnya kalau di masyarakat, saya tuh dipercayakan menjadi kadus kepala dusun ya, yang tugasnya agak sedikit makan waktu juga di masyarakat untuk kepikiran. Yang kedua, dipercayakan juga sekarang ketua untuk penyediaan lahan kuburan. Sekarang di kota ini sudah lahan kuburan sudah makin menjadi masalah, jadi dipercayakan menjadi ketua untuk penyediaan lahan kuburan. Nah, selanjutnya sebagai tuhabud. Kalau di Aceh itu tuhabud ya, artinya terlibat di desa itu orang yang dituakan menjadi ketua tuhabud. Nah, ya itulah untuk aset diri saya sebagai kepala sekolah. Selanjutnya untuk aset guru, kita di sini kita guru kita lengkap. Sudah sertifikasi, mendapat sertifikasi ini sudah 23 guru sudah dapat. Kualifikasi S2-nya 6 orang sudah. 6
orang sudah mendapat mendapat kualifikasi Strata 2. Di sini juga guru-guru di sini sudah ada di sini menjadi ketua MGMP 4 orang. Selanjutnya menjadi guru penggerak ada 6 orang. Selanjutnya instruktur nasional kita ada 1 orang teman kita. Selanjutnya kita mempunyai laporan dan tas prestasi tingkat provinsi. Jadi laporan kita juara 1 tingkat provinsi dan tas kita juga juara 1 tingkat provinsi. Dan kita mempunyai guru BK 3 orang. Jadi sekolah kita kan boarding ya. Jadi kita memiliki guru BK kita di sini 3 orang. Nah, yang sudah mengkualifikasi S2 dan S1. Nah, selanjutnya kita mempunyai guru seni 1 orang yang sesuai dengan linear dengan bidangnya. Nah, selanjutnya kita juga mempunyai 1 guru yang mendapatkan beasiswa di Microdensiati di Harvard University. Ada 1 orang guru kita. Ya, ini satu prestasi yang sangat membanggakan, bisa lulus ke university terkeren ya, internasional. Jadi kita harus bangga, teman-teman kita ada yang lulus ke sana. Selanjutnya, nah guru-guru kita juga ada beberapa orang yang aktif juga di masyarakat. Ya, di masyarakat dipercayakan duduk sebagai perangkat-perangkat desa. Itu mungkin aset-aset guru, ya aset-aset gurunya mungkin garis besarnya seperti itu. Nah, selanjutnya kita sekarang membicarakan masalah aset siswa. Aset siswa kita di sini kan kita mempunyai jadi beban mental. Artinya kalau siswa kita di sini tidak berprestasi, kita sebagai SMA unggul kan di sini merasa punya beban ya. Nah, untuk tahun-tahun terakhir ini dan sebelum-sebelumnya kita sudah mempunyai aset atau lulusan siswa di sini yang sudah dikenal lah untuk Desa Timur. Nah, itu baik di bidang prestasi akademik maupun akademik. Nah, itulah untuk garis besarnya aja aset-aset manusia yang ada di sekolah kita ini. Saat ini kita lanjutkan untuk modul yang kedua, Bapak, itu adalah modal sosial. Di modal sosial kita yang sudah ada di SMA Unggul ini, apa saja Pak? Baik. Terima kasih. Itu modal sosial yang bagaimana kita buat kesepakatan bersama bahwa seluruh warga sekolah kita melakukan itu budaya 5S, diantaranya senyum, sapa, salam, sopan dan santun. Ini kan sudah kita terapkan di sekolah kita ini. Jadi itu sifatnya mesti dilaksanakan oleh semua warga sekolah. Nah, selanjutnya kerjasama dengan wali siswa. Nah, karena di sekolah ini adalah sekolah boarding, kerjasama dengan wali siswa itu sangat kita butuhkan dan sudah kita laksanakan dalam berbagai hal. Nah, kita kerjasama. Kadang-kadang di dalam melaksanakan kebijakan sekolah ini kan ada perlu juga kita ajak musyawarah. Nah, ada masalah itu makanya kita libatkan wali siswa di dalam sosial ini. Selanjutnya ikatan kita dengan alumni, jadi kan ada ikatan alumni ya. Selanjutnya juga kita lakukan kerjasama dengan Babinsa, Ramil, Kamtipnas. Kaptes ini kan kita ada kaitan dengan keamanan. Karena kan kita sekolah kita kan hidup di tengah-tengah masyarakat ini. Juga mereka itu terlibatkan dari keamanan, bagaimana hubungan sekolah dengan masyarakat, dan juga dengan Polres. Nah, Polres juga kita lakukan hubungan kerjasama. Selanjutnya dengan Puskesmas. Ya, kan kita sudah juga melakukan MOU
Nah, dengan Puskesmas ini dengan beberapa instansi ini saling membutuhkan. Kita membutuhkan mereka dan mereka juga membutuhkan kita. Jadi selama ini hubungan kita harmonis lah. Nah, seperti itu. Selanjutnya dengan BNN. BNN ini kan mereka tuh kan juga sering terjun kemari. Kita sudah membuatkan lagu MOU. Apalagi kita di Aceh ini marak dengan narkoba. Jadi kan ini anak bangsa ini harus kita bentengin. Kita bentengin supaya ini menjadi generasi penerus. Kita harus bentengin mereka ini. Nah, kita kerjasama dengan BNN nih. Nah, demikian. Nah, selanjutnya dengan kejaksaan. Dengan kejaksaan ini kan kita selalu ada istilahnya kejaksaan ini saus sebelah. Kejaksaan sebelah dari kantor kehakiman juga mereka ini kita juga ada melakukan kerjasama. Dari kejaksaan itu biasanya mereka tuh tampil ke sekolah kita dengan universitas. Ini dengan universitas terdekat ini kita sudah lakukan kerjasama untuk meningkatkan kualitas akademik. Selanjutnya dengan komunitas-komunitas bimbel yang ada di Langsa Terbuka kita lakukan kerjasama, melakukan MOU. Nah, demikian. Tujuannya adalah untuk meningkatkan prestasi akademik. Nah, mungkin itu adalah untuk bidang sosial itu. Ya, Pak, untuk menurut sosialnya terbuka Pak ya. Ya. Baik, kita lihat berikutnya Pak ya, itu ada modal politik Pak. Kita memberikan contoh apa modal politik yang sudah ada di sekolah kita ini Pak. Untuk meyakinkan standar proses itu berjalan dengan baik, seluruh guru sebelum bekerja ini kita apelkan 7.20 sudah apel setiap pagi. Ini berbentuk briefing. Briefing ini diberikan secara bergantian oleh seluruh dewan guru bergantian. Dan sebelum kita bekerja, seluruh dewan guru kita laksanakan berdoa bersama sebelum bekerja. Nah, itu. Nah, selanjutnya jam 9.45 setiap harinya seluruh warga sekolah setiap jam 9.45 itu ada terdengar lagu Indonesia Raya dan seluruh guru dan warga sekolah harus berdiri dalam mendengarkan lagu Indonesia Raya. Nah, selanjutnya kita juga di sini dilengkapi dengan absensi berbentuk elektronik yaitu pager brain. Nah, demikian. Tujuannya adalah agar kedisiplinan kita betul-betul punya bukti secara elektronik. Nah, jadi tidak ada rekayasa. Nah, selanjutnya kebijakan-kebijakan lain selanjutnya berbentuk politik ini guru selalu kita laksanakan supervisi akademik. Kita lakukan supervisi kelas maupun supervisi di luar kelas. Nah, itu baik yang terencana maupun tidak terencana. Kita lakukan supervisi. Selanjutnya kebijakan lain. Selanjutnya di sekolah kita ini sudah melakukan juga MOU dengan beberapa instansi, Puskesmas, BNN. Nah, kita sudah lakukan MOU. Nah, bagaimana dengan ada MOU ini supaya prestasi kita bisa lebih baik dan kerjasama dengan beberapa instansi. Nah, MOU dengan beberapa bimbel yang terbaik di Kota Langsa ini. Jadi sudah kita lakukan MOU. Nah, selanjutnya sekolah kita juga melakukan observasi alam. Yang dilakukan kemarin itu yang baru-baru ini yang ke Prestagi, ada beberapa guru bidang studi ke Prestagi di kelas 12 dan terakhir ini kelas 11 ke Banda Aceh
dan mengunjungi beberapa situs-situs bersejarah. Nah, yang dilaksanakan beberapa hari lalu. Mungkin aja itu garis besarnya aja. Bapak bisa memberikan contoh modal agama dan budaya yang sudah ada di SMA Negeri 2 Jatimur. Baik. Ibu sekalian, kegiatan-kegiatan keagamaan di sekolah kita ini kita laksanakan. Pertama, sholat berjamaah 5 waktu nih dilaksanakan. Untuk memantau sholat berjamaah 5 waktu ini kita didukung oleh wakil kesiswaan, guru piket, pamong, dan petugas keagamaan. Nah, selanjutnya untuk kegiatan rohis di sekolah kita ini. Nah, ini nanti dibimbing oleh guru-guru agama. Selanjutnya, dalam 1 minggu itu kita laksanakan pengajian malam selama 4 malam itu. Dalam 1 minggu kita lakukan pengajian malam yang dilaksanakan kita dilaksanakan oleh guru-guru yang berasal dari Dayak. Nah, kita juga di sini diterapkan kurikulum Dayak juga untuk pengajian malam anak-anak. Nah, kita juga melaksanakan wirid Yasin nih, malam Jumat dan Jumat pagi nih. Jumat pagi, dan setelah itu kita laksanakan diakhiri dengan ceramah dan doa bersama. Selanjutnya sholat duha. Nah, sholat duha. Selanjutnya puasa sunnah nih. Puasa. Selanjutnya PHBI. Nah, PHBI itu kegiatan, apalagi kita di Aceh ini, Maulid Nabi ini kan menjadi suatu kegiatan-kegiatan yang sifatnya apa nih? Yang antusias masyarakat ini, karena di Aceh ini adalah dijuluki adalah Maulid yang terlama di Indonesia nih. Maulid Nabi itu bisa sampai 3 bulan ya, 4 bulan. Ini dilaksanakan baik di masyarakat maupun di sekolah kita juga. Selanjutnya muhadarah. Nah, muhadarah ini diawasi oleh juga guru-guru PAI dan juga pamong-pamong dan petugas keagamaan yang ada di sekolah kita ini. Selanjutnya untuk kegiatan keagamaan kurban. Kurban yang dilaksanakan setiap tahun. Nah, juga di sini kita juga memberikan berbagi kepada masyarakat di sekitar sekolah. Nah, itulah berbentuk kegiatan keagamaan yang ada di sekolah. Untuk budayanya Pak. Oke, baik. Untuk masalah budaya, budaya ini yang pertama syukuran. Nah, yang ada sekolah ya, ini syukuran. Ini sekolah kita ini selalu tidak lupa dengan syukuran. Baik itu setiap ada yang prestasi di sekolah kita ini, baik itu prestasi siswanya maupun guru-gurunya, tasnya, kita lakukan syukuran dengan doa bersama, diakhiri dengan doa dan makan-makan gitu. Selanjutnya budaya Pesijo. Nah, budaya Pesijo ini ya, apalagi kita di Aceh, mungkin di Indonesia nih, melakukan Pesijo apabila ada teman-teman kita yang macam kemarin itu ada laporan kita mau umroh ya, ke guru kita ini laporan Pesijo. Selanjutnya Pesijo itu yang lalu juga kita lakukan, misalnya kemarin itu ada siswa kita yang bermasalah, ada yang main cakar-cakaran sehingga mengeluarkan darah. Nah, budaya Aceh itu yang mesti supaya masalah itu selesai mesti dilakukan Pesijo. Artinya kalau itu di Aceh Pesijo, mungkin kalau di daerah lain bukan Pesijo namanya itu, tepung tawar, yaitu dengan kulit kuning, dan dibaca doa sehingga masalah ini selesai. Nah, selanjutnya budaya gotong royong yang ada di sekolah kita ini.
budaya gotong royong ini dilaksanakan setiap Sabtu setelah kita senam pagi. Nah, termasuk senam pagi udah menjadi budaya kita di sini. Dan diakhiri dengan gotong royong untuk membersihkan lingkungan sekolah, baik di dalam maupun sekolah. Nah, selanjutnya budaya saling berkunjung. Apabila ada teman kita yang sakit, sudah lebih dari 3 hari, yang masuk rumah sakit dan sebagainya, ini budaya kita budayakan ini, saling berkunjung supaya teman-teman kita yang sakit ini mendapat motivasi supaya cepat sembuh. Nah, juga yang teman-teman kita yang musibah, entah ada kecelakaan dan sebagainya. Yang penting setiap ada yang pesta juga, anak atau keluarga itu menjadi budaya saling berkunjung. Selanjutnya untuk pentas seni setiap malam minggu apabila anak-anak kita tidak pulang, untuk menghilangkan kejenuhan, kita pentaskan seni-seni apa yang sudah menyalurkan potensi bagi anak. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk menampakkan cinta tanah air. Nah, itu setiap hari jam 9.45 setiap ada lagu Indonesia Raya yang berbunyi secara otomatis untuk menampakkan cinta tanah air. Kita semuanya berdiri siap, seluruh warga sekolah. Nah, selanjutnya upacara bendera setiap hari Senin atau hari-hari besar itu kita laksanakan upacara bendera. Nah, selanjutnya budaya setiap hari kita laksanakan budaya makan bersama siswa di sini. Nah, di sini sekolah kopling, jadi makan yang putri dengan putri makan bersama, yang putra dan putra makan bersama. Karena ruangan makan kita kurang besar. Tapi kalau seandainya nanti besar, itu semua kita yang putra dan putri makan bersama. Nah, demikian itu kita budayakan. Nah, selanjutnya apa yang pagi di asrama harus kita buat menjadi satu budaya. Nah, tujuannya agar siswa ini tidak terlambat. Sebelum berangkat ke sekolah, mereka tuh siswa kita apel di asrama yang dipimpin oleh pamong masing-masing, dan sekali-sekali dipimpin oleh juga kepala sekolah, saya sendiri, kesiswaan maupun nanti guru-guru yang piket. Nah, literasi juga. Nah, ini kita apalagi sekarang pemerintah melaksanakan literasi. Nah, literasi juga kita galakkan. Literasi 1 minggu sekali. Nah, nanti kita terapkan ini hari apa? Hari Selasa selama 15 menit. Nah, demikian. Selanjutnya kegiatan ekskul di sekolah kita sore hari. Nah, ini kan sudah menjadi budaya sehingga anak-anak kalau mereka tuh misalnya tidak keluar untuk ekskul, mereka tuh macam ada kehilangan. Sudah menjadi budaya. Budaya mentaati tata tertib. Nah, jadi budaya nih, misalnya sekali malam setelah pengajian tidak ada lagi berkeliaran tuh. Yang putri langsung ke asrama putri, yang putra ke asrama putra. Selanjutnya budaya peduli sampah. Nah, di sini kita kan rame. Nah, jadi kalau kita tidak terapkan budaya peduli sampah ini, makanya sampah ini akan menjadi masalah bagi kita. Nah, mungkin itulah budaya-budaya yang ada di sekolah kita ini, dan ini harus kita jaga bersama supaya budaya-budaya ini yang positif ini jangan hilang. Selanjutnya Pak, kita lanjut lagi dengan modal fisik Pak. Modal fisik ini terdiri dari bangunan yang ada di Desa Unggul dengan infrastruktur dan sarana yang ada di Desa Unggul juga. Baik. Baik, masalah fisik, bangunan fisik ini kalau kita lihat mulai dari luar lah, kita masuk sekolah, pertama pagar kita sudah permanen. Pagar sekolah kita sudah permanen. Nah, selanjutnya begitu masuk langsung pos keamanan kita sudah permanen, dan dilengkapi juga tempat berkunjung wali siswa, tempat duduknya sudah kita buat permanen, pertemuan antara siswa dan orang tua wali kan
sudah sediakan. Selanjutnya ruang kepala sekolah sudah permanen, dilengkapi dengan pendingin ya, dengan kursi tamu, ruangannya yang nyaman. Selanjutnya ruang guru juga sudah ada permanen, dilengkapi juga pendingin dengan meja-mejanya, juga kamar mandinya, juga ruang belajar siswa. Semuanya sudah permanen, dilengkapi dengan tempat duduk juga yang nyaman. Papan tulisnya semuanya sudah whiteboard, dilengkapi dengan supaya nyaman ini kipas angin. Juga sekolah kita dilengkapi dengan laboratorium 3, dilengkapi dengan alat-alatnya ya. Selanjutnya ruangan multimedia, juga ruangan lab pi ada, ruangan guru BK juga ada, ruangan OSIS, ruangan UKS dilengkapi dengan petugasnya standby 24 jam. Dilengkapi alat-alatnya semua, sampai oksigen juga dilengkapi. Nah, demikian untuk apa? Asrama ya. Karena sekolah boarding dilengkapi asrama juga tetap permanen. Di sini ada 3 asrama putra, asrama kelas 10 putra, kelas 11 putra dan 12 putra, beserta kamar mandinya permanen. Demikian juga asrama putri, dilengkapi dengan 3 asrama putra dan putri, juga kamar mandinya, juga dilengkapi dengan musolanya yang permanen, musola putra dan putri. Nah, demikian. Selanjutnya ruangan guru, ruangan tas juga ya, ruangan tas kita juga permanen, nyaman. Juga pustaka kita, nah pustaka juga. Nah, demikian juga ada dilengkapi juga ada gudang-gudang kita di sini ya, ada gudang-gudang untuk olahraga ya, koperasi juga ada. Ya aula kita, termasuk kantin kita untuk melayani anak mulai dari pagi sampai malam. Nah, juga dapur makan ya, dapur kita dilengkapi juga semua dengan ibu-ibu dapur semua. Nah, selanjutnya untuk infrastruktur, ini sekolah kita ini kalau malam itu terang semua, terang. Apalagi anak-anak kita ini dan tidak suka gelap ya, kita buat terang, baik di dalam asrama, di musala, ruang kelas waktu pengajian malam, di pos satpam, semua terang. Nah, terang semua. Selanjutnya dilengkapi dengan MCK yang cukup. MCK ini baik kita di sekolah, cukup MCK kita. Dengan perbandingan siswa dengan MCK kita, perbandingannya cukup. Cukup. Karena di mana-mana kita tetap ada MCK tuh. Di labnya, di ruang, pokoknya di sudut-sudut semua kita punya MCK. Nah, jadi anak-anak tidak perlu jauh-jauh. Nah, selanjutnya kipas angin tadi dilengkapi di satu ruang kelas, di musala juga, ya, di ruang makan ada dilengkapi ruang kelas itu. Apa kipas angin? CCTV. Nah, CCTV juga kita ini dilengkapi CCTV baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Untuk mengantisipasi semua yang tidak diinginkan. Selanjutnya drainase. Drainase kita ini juga bagus ya.
keliling sekolah kita sudah punya drainase atau pembuangan limbah sekolah semua sudah mengarah ke laut ini. Ya bagus. Nah selanjutnya WiFi kita terjangkau sampai ke asrama. Dari sekolah terjangkau sampai asrama. Selanjutnya HP, masalah komunikasi, HP juga dilengkapi dengan mulai dari Posappam kita punya alat komunikasi. Jadi kalau ada keluhan-keluhan dari wali siswa ataupun kita siap 24 jam, komunikasi kita tetap terhubung. Baik di asrama, pamong-pamong juga kita lengkapi dengan HP komunikasi. Nah, dan juga pantry. Ya, pantry kita lengkap di sini. Nah, selanjutnya untuk mendukung PBM kita di sini Infokus kita cukup. Infokus itu alat-alat labnya juga. Nah, alat-alatnya juga setiap triwulan juga laporan menyampaikan kekurangan alat-alat lab kepada pihak sekolah. Nah, termasuk alat-alat praktikum. Nah, saya rasa mungkin itu untuk infrastruktur secara garis besarnya demikian Bu. Baik Pak, terima kasih atas informasi yang sudah Bapak berikan ke kami. Selanjutnya kita lanjut ke modal lingkungan. Baik Bapak, untuk selanjutnya kita masuk ke modal lingkungan dan alam Pak. Menurut Bapak sendiri, untuk modal lingkungan untuk di SMA Negeri 1 di Unggul ini apa saja Pak? Baik. Seperti yang kita rasakan bersama, mungkin modal kita SMA Unggulnya bidang lingkungan. Kenapa banyak wali siswa mempercayakan kita, mereka menitipkan anaknya ke sekolah kita. Mungkin modal pertama kita, selanjutnya adalah kita lingkungan ini. Lingkungan kita ini betul-betul asri, sejuk. Nah, tidak jauh dari jalan raya. Kita pepohonan di sini banyak. Nah, itu yang modal kita pertama itu. Memang nyaman. Kenyamanan di sekolah, apalagi sore-sore. Kita lihat guru-guru, awalnya wali siswa itu banyak sekali datang, bahkan ada yang membawa tikar untuk makan bersama dengan anaknya. Ya. Jadi mereka macam piknik. Sore hari mereka itu datang kemari bawa makanan beserta keluarganya dengan tikar atau merayakan ulang tahun anaknya. Nah, jadi lingkungan kita memang nyaman sekali. Nah, selanjutnya lahan kita hampir 6 hektar. Hampir 6 hektar ini lahan kita nih. Selanjutnya sekolah kita ini bebas polusi. Apalagi kita menerapkan itu bebas asap rokok. Nah, makanya guru-guru laki-laki di sini yang merokok kita sediakan tempatnya di belakang Posappam tuh. Mereka tuh hanya boleh merokok di situ. Nah, demikian. Nah, selanjutnya untuk terlaksananya PBM yang lancar, kita di sini bebas kebisingan. Jadi suara kendaraan tidak ada terdengar nih. Bahkan suara-suara ambulan pun yang lewat itu tidak ada terdengar. Jadi betul-betul bebas kebisingan. Apalagi malam-malam. Jadi nyaman sekali. Selanjutnya lahan kita yang begitu luas ditanam oleh banyak pohon. Mangga, ada kelengkeng. Nah, jambu madu di asrama putri ini ibu lihat itu. Hampir tidak pernah putus. Kalau kita mau makan rujak, tinggal bawa bumbunya, tetap ada. Nah, mangga, kelengkeng macam tadi. Nah, itu yang apa lagi yang buah-buahannya sekolah kita ini. Dondong itu jamu, sama itu. Banyak pohon-pohon Pak. Ya, jadi pohon-pohon kita ini lengkap, baik bunga-bungaan maupun buah-buahan. Sehingga kalau pagi-pagi di sekolah kita ini nyaman sekali dengan suara-suara burung. Nah, seperti itu.
termasuk lahan kita ada beberapa tempat yang subur, kita tanam sayur-sayuran yang kita lihat tuh, ada kangkungnya, ada bayamnya, ada kacang panjangnya, ada terongnya, ada cabenya. Nah, demikian di sudut-sudut ada serainya, pandannya. Nah, demikian kan betul-betul lingkungan kita asri sekali, nah nyaman sekali. Nah seperti itu. Mungkin untuk lingkungan ya termasuk kita adalah satu sekolah yang betul-betul asri lah dibandingkan dengan beberapa sekolah di tempat lain. Terima kasih Bapak. Untuk selanjutnya kita masuk ke modal finansial. Bapak sendiri, modal finansial yang ada di SMA Unggul itu apa saja? Baik. Sekolah kita ini karena kita sekolah boarding, kita didukung oleh pemerintah. Yang pertama itu dana BOS. Dana BOS itu diberikan sama seperti sekolah-sekolah lain di Indonesia ini. Nah, yang kedua kita diberikan itu dana boarding. Diberikan dana boarding untuk menutupi segala kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan asrama boarding. Nah selanjutnya kita di sini kita didukung oleh wali siswa itu dana komite. Nah jadi kalau finansial ini kalau tidak didukung oleh masyarakat, sekolah ini tidak bisa sukses seperti yang diharapkan. Nah itu tetap. Nah untuk gaji-gaji pegawai itu kita kan sudah diberikan oleh pemerintah. Untuk guru-guru di sini itu gajinya pemerintah, sudah diberikan oleh pemerintah. Nah, selanjutnya untuk finansial kewirausahaan kita di sini kita ada, mohon maaf sebentar. Di sini kita di sekolah kita ini kita kelola kantin. Itu menjadi juga masalah finansial sekolah. Di kantin ini juga ada guru-guru atau warga sekolah yang punya keahlian, misalnya membuat keripik, membuat makanan-makanan, kacang-kacang, dan mereka tuh juga taruh di sini. Di samping untuk pribadi juga mendukung kegiatan-kegiatan finansial sekolah. Bakso dan banyak macam makanan yang dekat. Selanjutnya juga di sini kita ada koperasi sekolah. Ya, koperasi sekolah juga ada dikelola oleh guru sendiri, termasuk bidang kewirausahaan juga di sini bersama-sama guru atau warga sekolah membuat kebun bersama. Macam tadi saya bilang, nah menanam pohon-pohonan, gambas, sayur-sayuran semua, dan ini kan ada membuahkan hasil. Nanti hasilnya juga demikian. Nah di sekolah kita juga ada kebun-kebun sawit juga. Nah demikian. Nah itu sifatnya finansial, Bu. Baik Bapak, terima kasih atas informasi yang Bapak berikan tentang modal finansial. Baiklah, demikian Bapak, tak terasa kita sudah di penghujung diskusi kita hari ini. Banyak poin yang kita dapatkan mengenai ketujuh aset ini yang nantinya aset ini atau model ini tentunya dapat kita gunakan untuk mendukung program-program kita ke depannya di SMA Unggul Aceh Timur. Terima kasih sekali lagi Bapak untuk waktunya, kawan-kawan juga. Kita akhiri diskusi kita hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak. Oke. Terima kasih. Yuk sama-sama.